Jadi harus mulai dari 3 itu. Kalau 3 ini masih ada, kita lihat hanya menjadi penonton dari pemilihan presiden-presidennya, menjadi penonton dari wakil-wakil presidennya, menjadi penonton bagaimana Mahkamah Konstitusi dijadikan alat untuk melakukan pembenaran agar apa yang dibuat oleh presiden dan DPR bisa diambil. Undang-undang Cipta Kerja besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikatakan, tapi batas usia yang presiden cawapres gimana? Terbalik logikanya, karena parlemen tidak memberikan kekuatan yang seimbang. Karena itu Partai Golkar berubah 3 undang-undang. Yang kedua, kita terus bergerak tentang presidensial threshold, karena kuncinya di sini. Kalau masih di sini mau 10 tahun, 20 tahun sama aja. Karena mereka sudah mempersiapkan partai-partai di parlemen itu yang punya kuasa itu 10 tahun terpilih si A. Nanti 10 tahun ke depan anaknya 10 tahun ke depan boleh jadi cucunya sudah bisa. Jadi demokrasi secara proseduralnya terpenuhi. Apa yang diputuskan MK sah, nggak ada yang salah. Karena prosedurnya membuat, tapi demokrasi substansialnya mereka telah ambil, mereka telah beli, dan kita tidak boleh beli. Partai Buruh walaupun kalah di presidensial threshold, hari ini sengaja kita mengundang calon-calon presiden alternatif yang dipilih oleh partai ini. Dr. Indralani, Rocky Gerung, Najwa Shihab yang tidak bisa hadir dalam kesempatan ini, menjadi internal partai Saintikma, kita gaungkan terus. Kita gaungkan terus. Kita nggak tahu dalam sebulan 2 bulan itu lagi apa yang terjadi. Kita nggak tahu. Judika Podemos di Spanyol, 6 bulan sebelum pemilu tahun 2012 itu di lembaga survei di 0% dari Partai Buruh. Anda tahu nggak, Bekasi itu pemilunya 1 juta lebih. Anggota KSPI saja itu total KSPI di luar KSPS itu hampir 600. Presiden alternatif. Oke, basisnya adalah di Cibarus, tapi Anda survei di Harapan Jaya, dia pasti kalah. Harapan Jaya itu bukan guru, PNS, pensiunan. Terus saya tanya, kalau 1.200 responden, ya 1.200 responden, kamu pikir berarti yang memilih dari 1.200 responden, kalau 0,1 itu 1,2. Terus saya tanya, berapa responden dulu yang bekerja secara formal? 10. Kelas kerja itu petani, buruh, kalau namanya kelas kerja yang lain, blue collar, diukur, dicoblos. Saya berharap Tuhan bekerja atas kekuasaan itu. Wallahu a'lam. Sesuatu yang memuakkan rakyat itu dia. Tapi ketika dia menyadari tentang kepentingan yang mulai terganggu, dia akan membuat. Dan itu yang kemudian membuat Juni dan Podemos Lula da Silva, saya ikut dalam kampanye yang terakhir, itu di lembaga surveinya dibikin nol dalam 1 tahun ini. Lula bekerja, kemudian Industri All, International Trade Union Confederation ITC bekerja di konsisten bahwa partai itu adalah partai untuk mewujudkan welfare state negara. 3 prinsip yang kita bangun untuk menyebarkan sama. Saya tidak takut untuk Tuhan izinkan Partai Buruh menang masuk parlemen. Amin. 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 Nanti kita hapus 3 prinsip ini, kita jalan. 1, kesetaraan kesempatan. Partai Buruh akan mewujudkan
kami sakit mati. Kau boleh punya apartemen, kau boleh punya rumah mewah, kau punya Rubicon, kau boleh punya Mercedes L500 atau L700. Tapi ketika kami selesai bekerja, kami punya negara penyediaan tadi dengan harga terjangkau bahkan dalam hal-hal tertentu dibebaskan biaya. Prinsip kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa bahasa gampangnya? Projaminan sosial. Kalau Tuhan izinkan partai buruh masuk ke Senayan, kalau parliamentary threshold, kita akan berjuang selama 5 tahun karena tentang jaminan sosial. Apa berupa 5 yang pertama sudah selesai. Jaminan kematian, kita mati negara baik. Jaminan kesehatan itu perjuangan dari Ramli, kawan-kawan serikat buruh, kawan-kawan serikat petani. Itulah kita BPJS. Dan kita adalah salah satu motor yang terus menggerakkan agar kita berjuang dengan jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kawal kerja, jaminan hari tua, dan jaminan apa namanya itu pensiun. Kita mau lihat satu jaminan makanan. Ada yang punya orang miskin berapa? Ada yang miskin berapa? Setiap orang miskin, atau mendekati miskin, dia pun kalau kontrak miskin, orang miskin, petani miskin, dan konsumen konsumen tadi, disabilitas banyak yang miskin, buruh miskin, orang PHK miskin, buruh miskin, kasih makanan negara, misal 500.000 sampai 1 juta. Rizal Ramli dan Rocky Gerung gabung ke Partai Buruh. Dikalikan orang miskin dari negara miskin 27,7 juta, 30 juta orang lah, kali 500.000, cuma 15 triliun, 15 triliun, 15, cuma 180 triliun, cukai rokok berapa? 230 triliun. Apa yang salah kita cakap? Dia pula, jadi yang menggendong, dia bisa nabung dan dia menggendong. Tukang beca, dia bisa nabung untuk anak di sekolah. Karena makan dia negara. Ada senang partai untuk berbicara tentang makanan negara. Bayar upah buruh sebelum keringatnya. Ada 5 partai agama, nggak jalan itu. Yang ada rumah kita nggak naik 3 tahun. Yang ada kita dikasih omnibus law. Yang ada rumah kita dipotong 5%. Apa yang dipakai? Naik gaji 5%, dipotong 25%. Masih tahu pengusaha-pengusaha itu. Katanya PNS nggak naik 3 tahun, tidak akan naik 4 tahun. Omnibus law. Katanya apa namanya PNS ada potongan kasih tahu dulu dipotong 25%. Saya ayo tidak pernah ada kebijakan ketika terjadi krisis, terjadi persoalan ekonomi yang dipotong pertama dulu. Yang ada gaji presiden dipotong, gaji menteri dipotong, ini gaji dulu. Gaji presiden dan menteri gaji dipotong. Ini yang saya bilang sistem jaminan pendidikan. Kita kirim 100.000, 200.000 setiap tahun anak-anak kelas 3 sekolah di Sorbonne, Prancis, IB, Harvard. Siapa bilang? Dia tidak ada kecerdasan. Ini tentang kesempatan. Maka kesalahan kesempatan dia harus beriring pada redistribusi kekayaan. Jaminan perumahan, dulu PNS TNI Polri, guru swasta tidak mampu begitu dia pensiun punya rumah. Hari ini tanya prajurit TNI, tanya prajurit Polri, tanya guru swasta, siapa yang punya rumah? Tapi orang-orang kaya itu, dia punya apartemen, dia punya rumah mewah, jabat-pejabat, birokrat, elit partai. Tanya elit partai, ada yang punya rumah. Tapi kalau yang kedua, ada juga yang punya rumah. Contohnya begini, jaminan air bersih. Yang terakhir, jaminan pengangguran unemployment insurance. Saya diprotes, ngapain kita seorang muslim? Jangan lupa, kita kerja, banyak tahun. Kita berhenti, dan kita bayar. Seluruh dunia juga begitu. Unemployment insurance. Ya, kita pro-subsidi. Subsidi BBM, subsidi pagi, subsidi beras, subsidi apa namanya, bahan-bahan pokok. Apa salah subsidi? Melalui subsidi perusahaan.
makasih rose-nya. So, cerita dulu. Karena itu, kita Bunga. yang terakhir, Ada yang ngasih love. Makasih ya. Aduh, makasih rose-nya, makasih. semua anggaran harus diarahkan kepada kepentingan publik. Itulah pertarungan kita nanti di Senayan tentang anggaran. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih kepada Bang Rizal Ramli, Bang Rocky, Bang Parti, Bang Rocky, dan Bang Ferry Amsari yang keras sekali mengatakan mahkamah keluarga. Kita tidak perlu sekali lagi buat partai itu tidak tahu untuk mewakilkan orang-orang baik ini, walaupun aturan tidak membuat mereka bisa